The Golden Horde, juga dikenal sebagai Khanat Kipchak, adalah salah satu pecahan terbesar dari Kekaisaran Mongol yang terbentuk setelah kematian Genghis Khan pada abad ke-13. Berdirinya Golden Horde melibatkan serangkaian penaklukan besar oleh para pemimpin Mongol, dan kekuasaan mereka berlangsung selama beberapa abad, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Eropa Timur dan Asia Tengah. Setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1977, kekaisarannya dibagi menjadi 4 bagian besar di antara putra-putranya. Jochi, putra sulung Genghis Khan, telah diberikan wilayah di bagian barat Kekaisaran Mongol, namun Jochi meninggal sebelum ayahnya. Wilayah yang semula diperuntukkan bagi Jochi kemudian jatuh kepada anaknya, Batu Khan, yang kemudian menjadi pendiri Golden Horde. Pada awal tahun 1236, Batu Khan memulai kampanye militer besar-besaran untuk memperluas wilayah Mongol di Eropa Timur. Batu Khan bersama dengan jenderal Mongol legendaris Subotai memimpin serangkaian penaklukan yang menghancurkan. Tentara Mongol menghancurkan negara-negara Rus Kievan, menyerbu kota-kota besar seperti Kiev, Vladimir, dan Novgorod. Penaklukan meluas ke Eropa Tengah, termasuk wilayah Polandia, Hongaria, dan Balkan. Batu Khan berhasil mengalahkan pasukan Hongaria, memperkuat dominasi Mongol di wilayah tersebut. Setelah kampanye ini, Batu Khan membangun kekuasaan Mongol di wilayah barat laut Kekaisaran yang terdiri dari dataran luas Eurasia dan negara-negara Rus yang tunduk pada pengaruh Mongol. Pada masa kejayaannya, Golden Horde menjadi kekuatan besar yang mengendalikan wilayah yang sangat luas, termasuk sebagian besar Rusia, Ukraina, Kazakhstan, dan Kaukasus. Pemerintahan Batu Khan dan penerusnya menjalankan sistem kekuasaan feodal di mana bangsa-bangsa takluk seperti negara-negara Rus diharuskan membayar upeti kepada Khan. Wilayah ini dikenal sebagai Golden Horde karena mengacu pada warna emas dari tenda para penguasa Mongol yang menunjukkan kekayaan dan status mereka. Khanat ini terletak di dataran Kipchak, sebuah kawasan stepa yang subur yang sangat penting secara strategis bagi rute perdagangan antara timur dan barat. Selama pemerintahan Khan berikutnya, seperti Berke Khan, Golden Horde mulai mengalami proses Islamisasi. Berke Khan adalah penguasa pertama Golden Horde yang memeluk Islam, dan hal ini membawa pengaruh besar dalam arah politik dan budaya Khanat. Pengaruh Islam semakin kuat seiring dengan meningkatnya kontak dengan kekhalifahan Abbasiyah dan dunia Muslim lainnya. Meskipun Golden Horde sempat menikmati periode stabilitas, pada abad ke-14, Khanat mulai mengalami konflik internal dan tantangan eksternal. Beberapa faktor utama kemunduran mereka meliputi konflik dinasti dan perang saudara melemahkan kekuatan politik dan militer Golden Horde. Pemberontakan dari negara-negara taklukan seperti Moskow yang mulai memberontak dan memperkuat kekuasaan mereka. Kekalahan penting terjadi di pertempuran Kulikovo, di mana tentara Rus yang dipimpin oleh Dmitri Donskoy mengalahkan pasukan Mongol. Pada akhir abad ke-14, serangan dari Timur Leng merusak kekuatan militer dan ekonomi Golden Horde, mempercepat keruntuhannya. Golden Horde akhirnya runtuh pada abad ke-15. Pada tahun 1480, peristiwa penting yang dikenal sebagai kebuntuan Sungai Ugra menandai berakhirnya kekuasaan Mongol atas Rusia, ketika Grand Duke Ivan III dari Moskow secara efektif mengakhiri dominasi Mongol di Rusia. Setelah itu, Golden Horde terpecah menjadi beberapa khanat yang lebih kecil, seperti Khanat Kazan, Khanat Crimea, dan Khanat Astrakhan, yang akhirnya juga
ditaklukkan oleh Rusia. Golden Horde meninggalkan warisan besar dalam sejarah Rusia dan Asia Tengah. Mereka membantu menciptakan fondasi politik di wilayah ini, mempengaruhi perkembangan budaya, ekonomi, dan administrasi bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaannya. Pengaruh Mongol, terutama dalam hal pemerintahan, militer, dan perpajakan, tetap terasa hingga berabad-abad setelah runtuhnya kekuasaan mereka. Proses konversi Golden Horde ke Islam adalah transformasi yang signifikan dalam sejarah bangsa Mongol. Meskipun Mongol awalnya dikenal sebagai penyembah berhala atau animisme, proses Islamisasi di kalangan elit Golden Horde terjadi secara bertahap dan berpengaruh besar pada arah kebijakan politik dan sosial Hanate ini. Setelah kematian Genghis Khan pada 1207, Kekaisaran Mongol terbagi menjadi 4 wilayah besar, yang salah satunya adalah Golden Horde. Wilayah ini awalnya dipimpin oleh Batu Khan, cucu Genghis Khan. Pada saat itu, agama tradisional Mongol berfokus pada kepercayaan syamanisme dan penyembahan langit, Tengri. Meskipun para penguasa Mongol umumnya toleran terhadap agama-agama lain seperti Kristen, Islam, dan Buddhisme di wilayah mereka. Islam sudah berakar di wilayah stepa Asia Tengah dan Volga sebelum Mongol menaklukkan wilayah-wilayah tersebut. Ketika Mongol menguasai wilayah yang sekarang mencakup Rusia, Ukraina, dan Kazakhstan, mereka berhubungan dengan populasi Muslim, termasuk para pedagang, cendekiawan, dan elit lokal. Di wilayah-wilayah seperti Khwarezm, Transoksiana, dan Volga Bulgaria, Islam telah lama berpengaruh, dan kontak ini memainkan peran dalam memperkenalkan agama tersebut kepada penguasa Golden Horde. Berke Khan, saudara Batu Khan, dianggap sebagai penguasa Mongol Golden Horde pertama yang secara resmi memeluk Islam. Berke Khan dilaporkan memeluk Islam sekitar tahun 1750-an, setelah berinteraksi dengan para pedagang dan ulama Muslim. Dia diyakini dipengaruhi oleh interaksinya dengan dunia Islam di Asia Tengah dan Kaukasus, termasuk ulama Sufi. Berke Khan adalah tokoh kunci dalam memulai proses Islamisasi di kalangan elit Golden Horde. Meskipun bukan semua orang Mongol di bawah kekuasaannya langsung memeluk Islam, Berke mulai menerapkan kebijakan yang lebih pro-Islam. Ia bahkan berseteru dengan Hulagu Khan dari Ilkhanate, cabang Mongol yang lebih condong kepada Buddhisme, dan berperang melawan kekhalifahan Abbasiyah pada 1258, yang kemudian memicu konflik antara mereka. Setelah Berke Khan, Islam mulai menyebar lebih luas di Golden Horde, khususnya di kalangan elit politik dan militer. Selama abad ke-14, banyak penguasa berikutnya memeluk Islam dan mempromosikan agama ini sebagai bagian dari pemerintahan. Salah satu penguasa penting lainnya, Uzbek Khan, memainkan peran besar dalam mengkonsolidasikan Islam sebagai agama resmi negara. Di bawah Uzbek Khan, ibu kota Sarai menjadi pusat kehidupan politik, ekonomi, dan agama Muslim. Uzbek Khan tidak hanya memeluk Islam, tetapi juga mewajibkan penguasa regional dan bangsawan untuk mengikuti jejaknya. Kebijakan Islamisasi Uzbek Khan sangat mendalam, sehingga Islam menjadi agama mayoritas di kalangan elit Mongol di Golden Horde. Masa pemerintahannya dianggap sebagai puncak penyebaran Islam di wilayah tersebut. Dengan resmi menjadi negara Muslim, Golden Horde memperkuat hubungannya dengan dunia Muslim yang lebih luas, khususnya dengan Kesultanan Mamluk di Mesir dan Kekhalifahan di Baghdad. Meskipun sudah hancur secara politis, para cendekiawan dan ulama Islam masih berpengaruh. Para ulama, pedagang, dan ahli hukum Islam mulai memainkan peran yang lebih besar
dalam pemerintahan Golden Horde, dan jaringan perdagangan dengan dunia Muslim semakin berkembang. Meskipun konversi ke Islam sangat kuat di kalangan elit, sebagian besar masyarakat di Golden Horde, terutama di wilayah pedesaan, tetap memeluk kepercayaan tradisional mereka untuk beberapa waktu. Namun, dengan waktu, Islam menjadi lebih meresap di seluruh lapisan masyarakat. Islamisasi membantu mengubah identitas politik Golden Horde dari bangsa penakluk Mongol menjadi bagian dari dunia Muslim yang lebih besar. Islam juga memainkan peran dalam hubungan diplomatik mereka dengan negara-negara Muslim lainnya. Misalnya, Uzbek Khan seringkali berkorespondensi dan menjalin aliansi dengan Sultan Mamluk di Mesir dan penguasa Muslim lainnya. Namun, meskipun Golden Horde secara resmi menjadi negara Muslim, pengaruh budaya Mongol dan warisan Genghis Khan tetap kuat. Islam mengubah cara pemerintahan dan budaya mereka, tetapi identitas Mongol tetap hidup hingga periode akhir Golden Horde. Golden Horde mulai mengalami kemunduran pada abad ke-15 dengan kemunculan kekuatan baru seperti Grand Duchy of Moscow yang nantinya menjadi Kekaisaran Rusia dan fragmentasi internal. Beberapa bagian dari Golden Horde pecah menjadi beberapa khanat kecil seperti Khanate Kazan, Khanate Crimea, dan Khanate Astrakhan yang semuanya tetap beragama Islam. Namun, pengaruh Mongol di wilayah Eurasia bertahan dan proses Islamisasi yang terjadi di bawah Golden Horde terus berlanjut bahkan setelah keruntuhannya. Islamisasi Golden Horde adalah proses bertahap yang dimulai dari elit pemerintahan dan meluas ke masyarakat luas. Penguasa seperti Berke Khan dan Uzbek Khan berperan penting dalam mengadopsi Islam dan menjadikannya agama resmi negara. Proses ini tidak hanya mengubah identitas Golden Horde dari kekuatan Mongol pagan menjadi negara Muslim, tetapi juga mempengaruhi sejarah politik, budaya, dan agama di Eurasia selama berabad-abad. Pandangan para ilmuwan Muslim terhadap sejarah panjang Golden Horde, Horde Emas, dan hubungannya dengan peradaban Islam sangat menarik, karena pada akhirnya Golden Horde mengalami proses Islamisasi yang memengaruhi struktur politik, sosial, dan budaya wilayah yang mereka kuasai. Golden Horde awalnya adalah entitas yang bersifat nomaden dan pagan. Tetapi seiring waktu, terutama pada masa pemerintahan Han Berke, Golden Horde mulai mengadopsi Islam. Berke Khan, penguasa ketiga Golden Horde dan cucu dari Genghis Khan, adalah pemimpin pertama yang secara resmi memeluk Islam. Proses Islamisasi ini dipengaruhi oleh interaksi dengan dunia Islam, khususnya melalui pedagang, ulama, dan hubungan dengan Kesultanan Mamluk di Mesir. Islamisasi semakin dipercepat di bawah pemerintahan Khan Uzbek yang menetapkan Islam sebagai agama negara. Uzbek Khan adalah tokoh penting dalam Islamisasi lebih lanjut wilayah Golden Horde dan mengonsolidasikan hubungan dengan dunia Islam. Setelah itu banyak elit Golden Horde dan rakyatnya menjadi Muslim yang memperkuat posisi Islam dalam struktur politik dan sosial Khanate ini. Golden Horde memiliki hubungan erat dengan pusat-pusat kekuatan Islam seperti dinasti Mamluk di Mesir dan Kesultanan Ottoman. Para ilmuwan Muslim melihat hubungan ini sebagai bagian penting dari penyebaran peradaban Islam di Eurasia. Golden Horde menjadi jembatan antara dunia Islam dan dunia nomaden Asia Tengah, serta Eropa Timur. Mereka juga melindungi dan mendukung para ulama dan pedagang Muslim yang semakin mempererat hubungan perdagangan dan budaya antara Timur Tengah, Asia Tengah, dan wilayah kekuasaan mereka. Para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Khaldun melihat Golden Horde sebagai bagian dari proses sejarah yang lebih luas di mana kekuatan nomaden
sering menguasai wilayah-wilayah yang lebih beradab, tetapi pada akhirnya mereka akan mengadopsi budaya dan agama dari wilayah yang mereka taklukkan. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah membahas fenomena semacam ini sebagai bagian dari siklus kekuasaan di dunia Islam dan non-Islam. Pengaruh budaya dan agama Islam pada Golden Horde dilihat sebagai bukti dari daya tarik peradaban Islam yang mampu merangkul dan mempengaruhi berbagai kelompok etnis dan budaya. Golden Horde memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Rusia, Kazakhstan, dan Kaukasus. Hanate ini mendukung pembangunan masjid, madrasah, dan infrastruktur Islam lainnya. Para ilmuwan Muslim menganggap peran ini sebagai kontribusi signifikan dalam sejarah peradaban Islam, karena Golden Horde membantu menyebarkan Islam di wilayah yang sebelumnya didominasi oleh agama-agama lain atau yang belum tersentuh oleh Islam. Dalam proses Islamisasi Golden Horde, para ulama Sufi memainkan peran penting. Gerakan-gerakan tasawuf menyebar di antara rakyat Horde, khususnya di kalangan suku-suku Turkik. Ilmuwan Muslim menyoroti peran Sufi seperti Syekh Sarai yang memainkan peran penting dalam mengajarkan Islam dan membantu menghubungkan spiritualitas Islam dengan tradisi lokal. Ini menciptakan sinkretisme budaya yang memperkuat penetrasi Islam di Asia Tengah dan Rusia Selatan. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, warisan Golden Horde terletak pada kemampuan mereka untuk mengintegrasikan kekuatan militer nomaden dengan peradaban Islam. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari dunia Islam, tetapi juga memperkuat dan memperluas batas-batasnya. Golden Horde memberikan pengaruh jangka panjang, terutama dalam membentuk identitas Islam di Rusia dan Asia Tengah, yang masih terlihat hingga saat ini. Secara keseluruhan, para ilmuwan Muslim melihat Golden Horde sebagai contoh transformasi kekuasaan nomaden, menjadi entitas yang beradab melalui adopsi Islam. Proses Islamisasi mereka dilihat sebagai salah satu prestasi penting dalam sejarah penyebaran Islam di Eurasia.